Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil ihtida. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang selalu memberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini mentong dapat getanyo beribadah kepada beliau. Salat dan salam sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, pula kepada seluruh para tabi'in, tabi'in dan kepada seluruh para alim ulama. Bapak PJ Wali Kota yang getanyo muliakan, serta hadirin hadirin sidang jamaah Jumat yang ka berhadir bauro yang berbahagianyo. Di dalam kehidupan getanyo bermasyarakat, bertetangga ataupun bernegara, ligetanyo mestina aturan-aturan yang dengan aturannya teratur hudip getanyo, aman hudip getanyo, baik bagi diri getanyo ataupun bagi getanyo bermasyarakat. Itu kehidupan menyangkut dengan duniawi. Apalagi menyogetanyo kalon kehidupan getanyo menyangkut dengan Allah Ta'ala. Maka Allah setelah menghidupkan kita di atas permukaan bumi ini, Allah berikan syariat agama, Allah berikan peraturan-peraturan yang dengan peraturan-peraturan tersebut membuat getanyo selamat diri getanyo baik di dunia ataupun di akhirat. Selamat getanyo hudip sesama, selamat getanyo daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan getanyo tatim ikut aturan tersebut. Sehingga Allah berpesan di dalam surat An-Nahl ayat 30, Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu dengan keadilan. Menurut riwayat Ibnu Abbas, makna adil tersebut bertauhid kepada Allah. Allah memerintahkan kita supaya kita agar kita menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Kemudian wal ihsan, Allah juga memerintahkan kita agar kita ihsan. Pengertian daripada ihsan tersebut adalah adaul faraid, menunai segala kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Itu satu kewajiban. Beriman kepada Allah itu memang perintah daripada Allah. Kemudian agar kita melakukan segala kewajiban, menunaikan salat, menunaikan puasa, zakat, haji bagi kita yang mampu, itu merupakan perintah Allah, aturan Allah terhadap kita.
Kemudian juga wa ita izil qurba, memberi sebahagian harta yang telah Allah berikan kepada kerabat ataupun menyambung hubungan silaturrahim. Itu perintah Allah. Pakon dalam ayat leuh gepegah iman dan menyangkut dengan ihsan, gepegah menyangkut dengan silaturrahim. Karena memang hubungan silaturrahimnya dipentingkan dalam agama. Sehingga ada sedekah. Tadahulukan getanyo bersedekah kepada kerabat-kerabat getanyo ile. Pakon dengan tajuk sedekah kepada kerabat, silaturrahim terjalin antara getanyo hudib bermasyarakat dan keluarga. Kemudian wayanha anil fakhsya iwal munkar, dan Allah melarang kita daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji yang dimaksud kalaulah menurut Ibnu Abbas zina. Berkata selain daripada Ibnu Abbas, setiap yang keji, setiap yang jahat daripada perkataan dan perbuatan Allah melarang kita untuk melakukannya. Wal mungkar, dan Allah melarang kita daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Makna mungkar tersebut adalah syirik wal kufur, menyekutukan Allah dan mengkafirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan yang membawaki kepada kemusyrikan, membawaki kepada kekufuran, maka dilarang dalam agama. Itu perintah Allah. Maka mesti hati-hati getanyo dalam tahudibnyo. Karena ledat adat-adat yang getanyo laksanakan dalam getanyo hudib kadang-kadang menentang dengan perintah-perintah agama. Apalagi yang membawaki kepada kemungkaran. Di antara lain kemungkaran tersebut sebagaimana tersebut di dalam kitab Munhiyat, karangan daripada Muhammad bin Ali bin Bashir Abu Abdullah Al-Hakim At-Tirmizi, seorang ulama yang alim di bidang tauhid dan hadis. Termasuk salah satu yang dilarang dalam agama adalah memakai jimat. Salah-salah memakai jimat tersebut membawaki kepada kekufuran. Tapi ingat, jimat tersebut diharamkan apabila memakai jimat sebelum kita datang bala, ataupun jimat yang bukan daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau jimat tersebut daripada ayat-ayat Al-Quran, maka itu tabarruk namanya. Walaupun bahasa getanyo ile nyan jimat, tapi nyan tabarruk geun, tafaul. Kemudian yang kedua, boleh kita memakai untuk mengobati. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, laisat tamaim ma'ulliqa ba'da nuzulil bala. Bukanlah namanya jimat kalau kita pakai benda tersebut setelah kena bala, kena penyakit. Getanyo ka kenong penyakit, lagi dalam agama na gepegah munyo getanyo kamu gute, kamu kurap, guyu pakai sutra. Karena dengan tak pakai sutranya, jid ke anti bagi getanyo walaupun yang pupulih Allah, sehingga bagah pulih kurap, bagah gadah gute getanyo baule. Nyan hana gekeun jimat pakon karena memang kakenong bala. Adapun memakai jimat yang bukan daripada ayat Allah sebelum kena bala ataupun musibah, nyo diharamkan dalam agama.
toh yang geken jimat yang diharamkan memakai sesuatu benda yang beranggapan di dalam hati getanyo supaya bek kenong musibah, bek kenong penyakit. Lagi contoh kadang keadaan nanggro getanyo muwabah, tak pakai sesuatu bak tangan getanyo ataupun bak badan getanyo yang dalam i'tikad hati getanyo bek kenong penyakit nyan bak getanyo nyan harum. Pakon karena nyan termasuk getanyo lari daripada qada dan qada Tuhan, maka dilarang. Di antara lain sebahagian daripada getanyo tak pakai gelang daripada busa putih, pakai cincin daripada busa putih yang tak i'tikad dalam hati getanyo bek diganggu le jin, bek kenong penyakit jin. Nyo atanyo adalah jimat yang dilarang dalam agama. Itu mungkar. Wa yanha 'anil fakhsya'i wal mungkar. Allah melarang kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Tak pakai lagi tanyo cincin dari besi. Walaupun kadang-kadang hana i'tikad lagenya, Rasulullah sendiri melarang. Sehingga juga tersebut di dalam kitab At-Tirmizi yang beliau adalah ahli hadis, termasuk dilarang memakai cincin daripada besi dan memakai cincin daripada kuningan. Walaupun hana i'tikad dalam hati getanyo yang bahwa getanyo untuk tajaga dro dari musibah-musibah, hana i'tikad kagelarang dengan dalil seorang sahabat dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah melihat di jari sahabat tersebut cincin dari besi putih. Kata Rasul, "Mali, aku lihat di tanganmu ada perhiasan ahli neraka. Ambil, buang." Cabut li Rasulullah cincin gebah yang terbuat daripada besi putih. Karena itu perhiasan ahli neraka, kata Rasulullah. Kemudian hana gepake le busa putihnya. Wate singoh gepegot cincin dari kuningan. Lalu kata Rasulullah, "Mali, aku melihat padamu timbul bau-bau patung. Karena dasar kuningannya dipegot li awak kafe-kafe ke patung. Kena Rasulullah lon combe patung bak gata. Beh kena Rasulullah." Lalu sahabat tersebut bertanya, "Ya Rasul, apa yang boleh bagi kami untuk kami memakai cincin?" Kata Rasul, "Jadikanlah cincin daripada perak." Maka perak sunnah memakainya. Tapi kata Rasul, "Wala tatimmu, janganlah kamu sempurnakan satu miskal." Satu miskal itu sekadar 4,25 gram. Bek truh dumnan. Dibaruh put gram ataupun put gram jut tak pakai. Bek sampai satu miskal. Berarti menyo tak pakai dua nek bubut-but. Menyo sine bek raya tak cik. Maka cincin daripada perak boleh, memang ada hadisnya. Tapi menyo dari besar, dari kuningan, nyo gelarang li Rasulullah. Walaupun hana truh tingkatan jid ke kufur. Apalagi tingkatan getanyo katanit nyan keadiman, katanit nyan kejiman. Baik itu dari benang, dari tali, ataupun daripada kayu. Tak pakai geleng getanyo gabha, yang tujuan getanyo ngajiuh daripada sihi, nyan bahaya. I'tikad yang demikian membawaki kekufuran. Itu termasuk dalam kemungkaran. Kemudian termasuk daripada perbuatan yang mungkar, ityanu urraf wal kuhan. Getanyo tajak bak para peramal, itu dilarang dalam agama. Jadi mendatangi urraf,
Urraf tersebut adalah peramal. Kemudian mendatangi kahanah, kahin, dukun. Bedoh getanyo na gadoh honda bedoh jak bak peramal. Na gadoh peng getanyo jak bak dukun. Juga salah satu daripada mungkar yang dilarang adalah kita datang kepada iyafah. Iyafah tersebut orang yang menebak satu perkara lewat suara burung. Nyan sama lagi tatayur gekun. Nyo menyokai mutu cicim, menyo bertanda hanaget meno nyan kun iyafah. Itu kemungkaran. Maka le adat-adat yang getanyo pusutot dalam kampung, dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin itu adalah sebahagian daripada kemungkaran. Maka menyonyan kemungkaran setidaknya haram, tapi kalau sampai membawaki i'tikad, dialah yang menjaga kita dari mara bahaya. Dialah yang menjaga kita daripada segala sesuatu hal yang buruk. Dialah yang melapangkan rezeki kita. Bodoh pakai cincin, ngonta pakai cincin nyan mudah rezeki. Nyan bandum adalah gekira tamaim. Makna tamaim bahagian daripada jimat yang dilarang dalam agama. Maka oleh karena tersebut ikutilah peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah melarang wayanha anil fakhsya wal munkari wal zalim dan takabur. Bagi itu takabur dan zalim. Keban zalim mengerasi di atas hak orang lain, itu zalim namanya. Maka kesemua-semua itu ya'idzukum. Allah memerintahkan kepada kita bil adli wal ihsan. Wa ita izil qurba, dan melarang kita daripada perbuatan keji mungkar dan juga daripada menzalimi. Ya'idzukum, Allah memberi pelajaran bagi kita. La'allakum tazakkarun, moga-moga kita dapat pelajaran, kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan tak ikuti ajaran-ajaran Allah, tak ikuti perintah-perintah Allah, perintah-perintah, larangan-larangan dan menyona tajaga, hudib getanyo aman. Aman daripada murka Allah. Bakwate aman dari murka Allah, getanyo dalam ta'ibadat pun mudah, tahudib pun le getanyo senang. Maka mita, carilah ilmu pengetahuan agama menyangkut dalam kehidupan getanyo sehari-hari. Hana mungkin le getanyo cukup ilmu pengetahuan untuk getanyo dengan tak dengar mau'idah lewat mau'idah khutbah ataupun ceramah. Mesti getanyo tak kaji sehingga getanyo dapat apa yang terbaik dan itu diridai oleh Allah bagi kita dan yang buruk bagi kita. Maka dengan kita pelajari, kita ketahui, maka kita ikuti, itulah Allah meridai kehidupan kita dunia dan akhirat. Hanya demikian, moga ada manfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit-tiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil ihtida. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا للإيمان
وحصنا بالقرآن وأجاب دعواتنا بالفضل والإحسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون